Kemudian Abu Talha datang pada Nabi, wahai Rasulullah, ini kebun kurmaku, Albiro, yang sangat saya cintai, kuserahkan kepadamu. Dalam arti untuk kepentingan Islam. Dan Rasulullah mangguk-mangguk, ya betul-betul ini harta yang sangat menguntungkan. Dan Rasulullah memberitahukan, ya silakan dibagi-bagikan saja kepada karib kerabatmu. Itu kata Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah. Dahulu pernah suatu ketika Rasulullah datang menemui salah seorang sahabatnya yang baru saja meninggal dunia. Kemudian Rasul bertanya kepada keluarga almarhum, kira-kira apakah ada gerangan hal-hal yang agak janggal ketika atau sebelum almarhum ini meninggal dunia. Kemudian oleh sang istri diceritakan bahwa ya tidak ada hal yang aneh, hal yang janggal, kecuali kami agak bertanya-tanya. Soalnya almarhum itu ketika sakaratul maut berujar atau mengungkapkan beberapa potong kata. Nah, dan kami tidak tahu apakah itu hanya sebatas rintihan biasa, fenomena umum sebelum orang sakaratul maut, atau itu ada maksud tertentu. Kemudian oleh Rasulullah ditanya lebih jauh, apa gerangan yang dia katakan? Nah, kemudian sang istri berkata bahwa ya tidak ada Rasulullah, kecuali dia berkata andai lebih lama, kemudian andai yang baru, dan andai semuanya. Rasulullah diam sejenak, kemudian menyampaikan kabar gembira kepada istri almarhum. Tahukah engkau bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan oleh suamimu itu, bahwa dia dilihatkan kembali tentang amal perbuatannya ketika masih hidup. Antara lain pernah dulu satu ketika suamimu itu keluar ingin menunaikan sholat, kemudian berjumpa dengan orang yang buta. Nah, kemudian olehnya dituntun orang buta itu sampai menuju masjid. Kemudian diperlihatkan kepada almarhum amalnya ketika menuntun orang buta tadi. Sehingga dia berujar, andai lebih lama dia bisa menuntun. Adapun yang kedua, tentang ucapan andai yang baru, Rasulullah menceritakan juga bahwa pernah suatu ketika dulu almarhum ini keluar dalam kondisi musim dingin, kemudian ada orang yang menggigil kedinginan. Nah, dia kebetulan membawa 2 mantel dan memberikan mantel yang lebih lama atau yang agak usang kepada orang tersebut, dan dia mengenakan yang baru. Disitulah arti dari ketika dia berujar andai yang baru. Seandainya yang baru yang diberikan, tentu ganjarannya juga akan lebih banyak. Adapun yang ketiga tentang andai semuanya, bahwa dulu pernah juga satu ketika almarhum itu dalam kondisi dia juga membutuhkan, namun ada orang yang meminta-minta, dan dia memotong separuh dari kue yang dia punya, dari roti yang dia punya, diberikan kepada orang yang meminta-minta tadi, dan separuh lagi dia makan. Dan diperlihatkan kepadanya ketika sakaratul maut ganjaran pahala lantaran hanya memberi separuh dari roti tersebut. Dan dia pun berujar, andai semuanya. Sahabat yang dirahmati Allah, setidaknya dari kisah sahabat tersebut, Rasulullah memberitahu kepada kita hal-hal yang sepertinya mungkin sepele, kecil, remeh, dan kita pandang apa sih artinya? Tapi bisa jadi tindakan tersebut justru yang akan bisa mengantarkan kita memperoleh ganjaran yang jauh lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga dalam satu ketika sahabat Abu Talha itu mendengar Al-Qur'an surat Ali Imran di sini ayat 92 yang bunyinya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai memperoleh suatu kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai.
Abu Thalha berpikir-pikir, apa harta yang paling saya cintai? Maka terlintas dalam benaknya bahwa ini kebun kurma. Yang kalau kita sekarang berkunjung ke Masjid Nabawi, cari pintu nomor 21, nah, gerbang itu dulu bekas kebun kurmanya Abu Thalha. Kemudian Abu Thalha datang pada Nabi, wahai Rasulullah, ini kebun kurmaku, Albiro, yang sangat saya cintai, kuserahkan kepadamu. Dalam arti untuk kepentingan Islam. Dan Rasulullah mangguk-mangguk, ya betul-betul ini harta yang sangat menguntungkan. Dan Rasulullah memberitahukan, ya silakan dibagi-bagikan saja kepada karib kerabatmu, itu kata Rasulullah. Dan dari sana Abu Thalha pun membagi-bagikan kepada karib kerabatnya sebagaimana amanat dari Rasulullah. Sahabat yang dirahmati Allah, apa makna yang terkandung dari penggalan ayat tersebut? Bahwasanya sungguh kita tidak akan sampai kepada derajat betul-betul memperoleh kebajikan hingga manakala kita menginfakkan harta yang kita cintai. Dan mumpung ini bulan Ramadan, sudahkah kita pernah berupaya untuk menginfakkan harta yang paling kita cintai? Bukan cuma sebatas harta-harta yang tidak terpakai, yang sekiranya disimpan itu malah menjadi beban bagi kita sendiri. Atau lebih parah lagi adalah yang kita sendiri memecingkan mata ketika memberikan harta tersebut. Semoga Ramadan membentuk kita menjadi pribadi yang bertakwa, cinta pada Allah, cinta pada Rasul, gemar beramal soleh, dan semoga kita menjadi manusia terbaik, yakni orang yang memberikan manfaat luas kepada sesama. Salah janggal mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.